Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Ramdhani Rusman dengan NIM 245411538 dari Prodi Teknik Mesin Unjani Cimahi. Di kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 7 akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik, yaitu rangkaian pneumatik single acting cylinder dan juga rangkaian pneumatik double acting cylinder. Ya, pertama-tama di sini sudah saya persiapkan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk merangkai salah satu rangkaian yang terdapat dalam modul atau terdapat dalam praktikum yang kami lakukan, yaitu rangkaian pengontrol dari silinder kerja tunggal. Di komponen pertama yaitu ada kompresor udara bertekanan atau supply, atau juga bisa disebut dengan penyedia udara bertekanan yang bisa dianggap sebagai bahan bakar untuk menggerakkan single acting cylinder. Lalu ada katup 3/2. Katup 3/2 tersebut itu bisa dibilang dengan 3 lubang dan 2 aksi, yang dimana 3 lubang tersebut adalah lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Lubang ketiga ini bukanlah pegas, melainkan lubang untuk membuang sisa udara bertekanan yang tidak terpakai. Lalu 2 aksinya yaitu ada input dari lubang pertama dan juga output dari lubang kedua. Lalu ada single acting cylinder yang memiliki pegas di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung rangkai saja dengan seperti ini. Nah, sudah tersambung. Lalu kita klik start. Nah, jika sudah muncul warna biru muda dan biru tua seperti ini, maka kita dapat mengujinya dengan cara menekan push button yang terdapat dalam katup 3/2 seperti ini. Sekian untuk penjelasan rangkaian pertama. Akan dilanjut dengan rangkaian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Burhanuddin Abdillah dengan NIM 245411534. Di sini saya akan membahas sebuah rangkaian pneumatik mengontrol dengan katup bola atau katup power. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen. Yang pertama itu kompresor. Kompresor adalah sebagai sumber penyedia udara bertekanan untuk seluruh sistem ini. Yang kedua itu ada 2 tombol push button 3/4 sebagai pemberi sinyal masukan untuk mengalirkan udara bertekanan ke katup OR. Yang ketiga itu ada katup OR. Katup OR itu berfungsi sebagai pemilih aliran udara dari 2 jalur masukan yang berbeda. Yang terakhir itu ada torak. Nah, selanjutnya ini saya akan merangkai semua komponen ini akan menjadi rangkaian dengan cara mengklik bulat hijau ini hingga menyambung ke komponen yang akan dirangkai hingga menempel seperti ini. Setelah itu, untuk komponen selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah semua komponen terangkai tersambung semuanya, dan ini cara kerja dari sistem ini itu pertama-tama itu kompresor. Ketika kompresor dinyalakan, udara bertekanan akan mengalir
dan tersimpan di kedua push bottom ini, di lubang input pada kedua push bottom. Dan ketika salah satu tombol push bottom ditekan atau secara keduanya ditekan, udara bertekanan akan mengalir langsung menuju ke katup OR. Selanjutnya katup OR akan mendeteksi udara bertekanan ini melalui push bottom 3/2 yang 1.2 atau 1.6. Dia akan mendeteksi aliran udara bertekanan ini akan mengalir dari mana, dan akan langsung mengalirkan udara bertekanan menuju ke torak. Setelah udara yang masuk ke dalam torak akan mendorong silinder masuk ke dalam silinder dan akan mendorong piston melawan gravitasi gaya pegas, dan si batang torak ini akan keluar. Pada saat tombol push bottom ini dilepas, udara yang ada di dalam si torak ini akan mengalir kembali melalui katup OR dan menuju lubang pembuangan pada katup dan akan dibuang ke udara di sekitar. Karena si udara bertekanan ini sudah tidak ada lagi, gas pengembali di dalam silinder secara otomatis menarik piston kembali ke posisi semula. Nah, itu dia cara kerja si rangkaian ini. Selanjutnya kita akan uji coba dari rangkaian ini. Yang pertama kita dengan cara mengapply-nya. Caranya kita menekan push bottom ini. Salah satu push bottom ditekan, menekan si katup di torak ini akan bergerak dan si silinder toraknya akan keluar. Dari salah satunya kita bisa tekan. Nah, pada katup OR ini juga bisa dengan kedua silinder ini ditekan secara bersamaan dengan cara pertama itu kita pause dulu dan kita klik si push buttonnya hingga bergeser. Nah, di posisi ini si push button ketika di play dia akan langsung menekan kedua push buttonnya dan si udara bertekanan akan mengalir dan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Ahmad Zain dengan NIM 245004153. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaturan kecepatan pada silinder kerja tunggal atau bisa disebut single acting cylinder. Nah, di sini yang pertama ada kompresor. Lalu di sini tuh ada pas button yang 3/2 dan di sini ada speed control. Lalu di sini ada torak. Jadi ini pas button 3/2 itu 3 lubang 2 aksi. Nah, kita langsung mau mencoba ngeplaynya aja. Sebelumnya kita akan sambungin dulu ya ininya. Caranya menekan dari titik ini ke dari titik ini ke titik push button. Nah, dari push button lalu ke speed control. Nah, dari speed control kita masuk ke torak. Nah, ini tidak bisa dipencet ya. Bagaimana cara untuk ngeplaynya? Kita ini ada tanda play. Nah, kita coba play. Nah, ini kita tekan OK, yes. Nah, di sini kita bisa langsung tinggal pencet aja. Nah, ini kan sudah bergerak tuh. Ini yang kedepannya itu agak cepat dan baliknya agak lambat. Karena di sini udah di setting di dalam modulnya juga 20,45. Nah, kenapa ini biru muda dan ini biru tua, ini biru muda. Nah, ini
sebagai tekanan udara yang udah masuk ini. Apabila ini pencet, tekanan udara ini masuk akan ke bagian speed control. Nah, dari speed control ini akan masuk juga nanti langsung ke torak, dan dari torak ini balik lagi ke speed control gitu. Nah, seperti itulah. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk merangkai rangkaian tersebut. Yang pertama ada kompresor udara bertekanan sebagai supply atau penyedia dari udara bertekanan yang bisa diibaratkan untuk bahan bakar untuk menggerakkan rangkaian ini secara mekanis. Lalu ada katup 3/2, lalu ada katup end, lalu ada torak atau single acting cylinder. Langsung saja kita rangkai komponen ini untuk menjadi rangkaiannya dengan cara menekan-tekan seperti ini sampai muncul tanda titik merah. Lalu kita geser ke komponen yang ingin kita sambungkan. Nah, seperti ini. Jika sudah menempel seperti ini, kita lepas, maka akan menempel. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi kepada komponen-komponen yang lain. Nah, jika sudah seperti ini, maka rangkaian sudah terpasang dan kita akan mengujinya dengan cara mengklik start di sini. Dan rangkaian itu dapat diuji seperti ini. Bisa menekan tombol di bagian sini, lalu bagian sini. Dapat dilihat di sini bahwa torak tidak bergerak dikarenakan tekanan udara yang diberikan kepada katup end ini tidak cukup untuk membuka pintu yang berada di dalam katup end-nya. Mengapa tidak cukup? Karena katup end ini membutuhkan tekanan yang mungkin bisa disebut besar untuk membuka pintu agar udara yang berada yang dari kompresor udara ini dapat mengalir sampai ke torak dan akan menggerakkan torak tersebut. Dapat dilihat yang terbuka hanya satu. Bagaimana cara membuka kedua pintu tersebut? Yaitu dengan cara mengklik pause, lalu mengklik tombolnya satu persatu, lalu kita klik start lagi. Nah, dan maka torak bergerak karena tekanan udara mampu untuk membuka pintu dari katup N ini dan mengalir ke torak agar torak ini bergerak. Nah, dan juga bagi yang penasaran kenapa ini ada tanda biru dan biru tua dan biru muda. Biru tua ini sebagai udara bertekanan yang mengalir dari kompresor udara, dan biru muda ini merupakan penghubung atau bisa disebut selang yang belum terisi oleh udara. Jika sudah terisi, maka akan berganti warna menjadi biru tua. Nah, seperti itu. Sama seperti yang di sini juga, jika sudah terisi oleh udara, maka akan berubah. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Ariel Caroline Sharon dengan NIM 245411539. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri pada single acting cylinder atau sistem silinder kerja tunggal. Nah, di sini tuh komponennya yang pertama ada kompresor, kemudian ada katup 3/2, kemudian juga ada katup 3/2 dan ada silinder atau torak. Nah, di sini tuh kita pertama pakai katup 3/2 yang ini di 32 valve manually operated, baru selanjutnya ke di sini ada 3/2 itu with push button, kemudian di sini juga ada silinder single acting cylinder. Nah, katup ini tuh jika hanya satu tombol yang ditekan, push button yang sebelah sini seperti ini, udara itu belum dapat dialirkan ke silinder sehingga silinder itu tidak dapat bergerak maju. Jadi untuk cara kerjanya adalah push button yang pertama ditekan,
Di sini dapat terlihat udara disalurkan ke push button yang kedua. Kemudian push button kedua ditekan, baru torak atau silinder akan bergerak. Nah, di sini tuh rangkaian tuh menggunakan prinsip logika N. Ya, jadi silinder akan bergerak itu jika kedua katup itu dinyalakan. Rangkaian ini tuh mengandung logika N, di mana silinder akan bergerak jika kedua katup pada push buttonnya itu ditekan. Nah, jadi prinsip ini tuh banyak digunakan pada sistem keselamatan mesin agar aktuator itu hanya bekerja jika kedua tombol itu ditekan secara bersamaan, sehingga keamanan operator itu bisa lebih aman. Bisa kita aplikasikan sekali lagi seperti ini. Nah, dimana kalau di sini bisa dapat dilihat udara akan disalurkan ke silinder agar silinder dapat bergerak maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Robi Hafidi dengan NIM 245004150. Dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan double acting cylinder. Nah, apa sih double acting cylinder itu? Double acting cylinder itu adalah silinder pneumatik atau hidrolik yang menggunakan tekanan fluida. Jadi fluida itu bisa berbentuk udara atau air bisa, atau oli, tapi di sini difokuskan untuk oli dan udara. Setelah itu, tekanan ini membuat piston dapat maju atau mundur, atau bisa disebut juga dengan extend atau retract, di mana extend itu maju dan retract itu mundur, sehingga tidak memerlukan pegas. Nah, berbeda dengan single acting cylinder. Single acting cylinder itu menggunakan pegas di antara di ininya nih. Nah, di sini itu single acting cylinder menggunakan pegas. Kalau double acting cylinder itu memanfaatkan gas buang. Jadi di mana saat pistonnya keluar, lalu udara yang di dalam torak ini tuh akan keluar dari lubang push button, lubang pembuangan push button ini. Sampai di sini ya. Setelah itu di sini saya menggunakan katup 5/2. Kenapa saya menggunakan katup 5/2? Karena pada double acting cylinder itu memiliki dua port kerja, yang satunya maju dan satu lagi menarik pistonnya mundur. Artinya itu katupnya itu harus bisa mengalihkan aliran udara ke salah satu sisi silinder sekaligus membuang udara dari sisi yang lain. Jadi inilah fungsi katup 5/2. 5/2 itu apa? Nah, 5/2 itu 5 jumlah port atau lubang dan 2 katup atau 2 aksi. Kenapa sih saya tidak menggunakan katup 3/2? Karena katup 3/2 itu dikhususkan untuk single acting cylinder. Karena katup 3/2 itu memiliki satu port kerja, sehingga hanya bisa mengalirkan udara ke satu sisi silinder. Nah, gitu kenapa saya memilih katup 5/2 bukan 3/2. Nah, di sini saya akan langsung saja merangkai dari sistem double acting cylinder ini. Pertama-tama kita tekan dari kompresor air supply. Oh iya, saya ini menggunakan komponennya itu kompresor air supply, terus katup 5/2, maaf, lalu double acting cylinder. Nah, pertama-tama kita itu menarik dari si kompresor air supply-nya ini ke input katup 5/2. Caranya itu ditekan 2 kali lalu diseret ke bagian inputnya. Setelah itu di bagian output A ini masuk ke bagian input A dari toraknya ini. Setelah itu
dari output toraknya ini ya, atau lubang B dari si toraknya ini kita sambungkan menuju ke output katup 5/2 nya ini. Sini saya akan mencoba menjalankan sistem dari double active cylinder ini. Nah, jadi yang biru ini tuh selang atau aliran udara yang terisi dengan udara atau fluida, sedangkan biru yang muda ini yang belum dialirkan oleh udara. Jadi saat si tombol push button 5/2 nya ini ditekan, maka si udaranya ini akan memasuki toraknya ini dan akan memajukan si pistonnya. Setelah si pistonnya maju, udara yang di sini itu akan mendorong kembali pistonnya ini supaya mundur, dan udaranya ini akan teraliri ke lubang buang push buttonnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repian Rakayatul Ihwan dengan NIM 24500/1536. Di sini saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pengontrol tak langsung dari silinder kerja ganda. Ini pertama kita membutuhkan komponen kompresor, lalu komponen double action silinder, lalu kita menggunakan katup 4/2, lalu kita menggunakan push button 3/2. Kita menggunakan 2 push button. Nah, langsung aja kita sambungkan dari kompresor, langsung menyambung ke lubang 1 pada katup 3/2 pada bagian kanan dan kiri. Selanjutnya sambungkan lubang 1 pada katup 4/2 ke bagian kompresor. Lalu kita ubah katup 4/2 ini menjadi pada mati kalinya menjadi seperti ini. Lalu sambungkan lubang 2 pada katup 3/2 push button ini ke katup 4/2. Lalu selanjutnya sambungkan lubang 4 dan 2 pada katup 4/2 ke bagian lubang double action cylinder. Aduh, ya nyatu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba play apakah berhasil. Nah, kita jelaskan fungsi-fungsi bagian pada komponen-komponen pneumatik ini. Yang pertama itu ada kompresor. Kompresor itu fungsinya untuk menghasilkan udara bertekanan untuk menyuplai udara ke bagian komponen pneumatik. Lalu ada push button katup 3/2 ini fungsinya untuk mengirim sinyal ke katup 4/2. Lalu ada katup 4/2 ini untuk mengatur arah aliran udara menuju silinder. Nah, kita jelaskan dari awal ini dari kompresor. Udara mengalir ke katup 3/2, lalu dari kompresor mengalir ke lubang 1 pada katup 4/2, lalu pada lubang 1 langsung mengalir ke lubang 2 pada katup 4/2. Dari lubang 2 katup 4/2 ini mengalir ke double action cylinder pada bagian depan sini. Lalu kita coba tekan push button 3/2 bagian kanan ini. Ketika ditekan push button bagian kanan,
akan mengirim sinyal ke katup 4/2 ini, dan di sini pada lubang 1 pada katup 4/2 akan langsung mengalir ke lubang 4 pada katup 4/2 dan akan mendorong piston pada double action cylinder ini maju ke depan. Dan ketika push button 3/2 sebelah kiri ditekan, push button 3/2 pada bagian kiri ini akan mengirim sinyal kepada katup 4/2 dan lubang nomor 1 akan langsung menuju ke lubang nomor 2. Dan lubang nomor 2 ini mengalirkan udara bertekanan ke lubang pada double action cylinder pada bagian depan dan piston akan terdorong ke belakang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini juga ada rangkaian yang bisa disebut rangkaian kontrol otomatis silinder ganda atau bisa disebut rangkaian otomatis masuk ke dalam. Yaitu di sini saya sudah merangkai beberapa komponennya. Yang pertama ada kompresor, ada katup 3/2. Di sini saya memakai katup 3/2 yang berupa 3/2 button dan juga 3/2 button roll. Lalu di sini ada katup 6/2. Di sini memang seperti 4/2, namun sudah saya tambahkan di bagian kanan dan kiri 2 lubang agar bisa menjadi katup 6/2. Lalu ada double acting cylinder. Nah, di sini kita langsung uji saja. Nah, mengapa bisa kembali ke dalam dengan sendirinya atau dengan otomatis? Dikarenakan saya sudah menandai di sebelah sini. Nah, di sebelah situ saya sudah menandai actuating labelnya. Itu di pertama ada kita memberi nama menandai sebagai A, lalu start 50, lalu N-nya 100. Mengapa saya mengotak-atik sistem labelnya? Dikarenakan setelah ditandai seperti itu, maka akan muncul tanda seperti ini, yaitu A, lalu di sini ada rulernya atau jarak. Lalu kita memainkan rollnya di sini dengan mengklik 2 kali. Kita beri identification-nya itu dengan label A juga. Lalu displaynya kita checklist. Nah, gambarnya sudah terlihat. Lalu kita checklist displaynya, lalu kita klik OK. Nah, di situ akan menandakan bahwa akan muncul tanda A seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa katup 3/2 button roll ini akan ditabrak oleh ujung torak yang sudah saya beri jarak tadi di actuating label. Maka yang terjadi, kita tidak perlu menekan tombol secara 2 kali, melainkan hanya sekali saja yang bagian push buttonnya saja. Nah, seperti itu. Dikarenakan sudah diibaratkan button roll ini sudah ditabrak oleh ujung torak. Seperti itu. Dan di sini juga ada 2 rangkaian custom atau rangkaian merakit sendiri dari praktikum yang kelompok kami lakukan. Yang pertama ada rangkaian custom single acting cylinder yang menggunakan kompresor, katup 3/2 sebanyak 2 buah, lalu ada single acting cylinder sebanyak 2 buah. Di sini kami memisahkan kedua single acting cylinder menjadi 2 dan disambungkan oleh katup 3/2, lalu disalurkan selang. Nah, di sini ada sambungan T. Nah, maka akan seperti ini. Seperti itu.
Lalu di rangkaian kedua yang dalam rangkaian double acting cylinder custom yang kami rangkai, yaitu ada rangkaian custom double acting cylinder dengan memunculkan dan memasukkan kembali toraks secara otomatis dengan menandai acting label seperti tadi, lalu menandai roller di sini dengan A atau A1 sesuai keinginan masing-masing. Nah, maka yang terjadi akan seperti ini. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.